Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, Mimin akan membacakan satu dari dua episode terakhir cerita horor dari akun Twitter @bristory yang akan langsung Mimin bacakan dari buku berjudul asli Rumah di Perkebunan Karet yang ditulis oleh @bristory dan diterbitkan oleh The Panas Dalam Publishing. Ini bukunya. Silahkan buat kalian yang ingin membaca ceritanya lebih detail, lebih tuntas, dan lebih lengkap. Langsung saja beli bukunya di toko-toko buku konvensional maupun di marketplace. Tentu saja kalau kalian benar-benar pemberani. Makanya, saya dan teman-teman yang pernah bekerja di situ tidak ada yang berani datang ke sana lagi kalau tidak terpaksa. Apalagi untuk tinggal, tidak berani. Banyak kejadian menyeramkan yang tidak masuk di akal. Begitu kata Pak Lukman sambil sesekali mengisap rokok yang ada di tangannya. Entah sudah batang keberapa yang dia habiskan. Pak Lukman usianya sudah 67 tahun. Tubuh kurusnya tampak masih kuat dan sehat walaupun uban sudah menutupi seluruh kepala. Sambil duduk di kursi kayu, kopi hitam dan singkong rebus tersaji di atas meja. Kami berbincang di teras rumahnya, rumah besar yang terletak persis di samping rumah sakit. Oh, jadi kalian berdua yang tinggal di perkebunan itu sekarang, bagaimana? Betah? Begitu ucapan Pak Lukman di tengah-tengah perbincangan bersama aku dan Wahyu waktu pertama kali kami bertemu. Pertemuan di luar kesengajaan. Waktu itu, aku berniat menjemput Wahyu di rumah sakit setelah beberapa hari dirawat. Aku sedang mengurus administrasi rawat inap. Wahyu duduk sendirian di ruang tunggu. Ketika sedang menunggu itulah, dia bertemu dengan Pak Lukman. Pak, kenalin, ini Pak Lukman. Beliau pernah jadi mandor perkebunan karet kita. Tapi dulu sekali, tahun berapa Pak? Bersemangat, Wahyu memperkenalkan Pak Lukman ketika aku sudah duduk di sebelahnya. Antara tahun 1970 sampai 1972, kira-kira. Memang sudah lama sekali, 20 tahun yang lalu. Begitu Pak Lukman bilang menjawab pertanyaan dari Wahyu. Saya Heri Pak, bersama Wahyu kami mengelola perkebunan karet itu sekarang, kataku. Lalu kalian tinggal di situ juga? Iya Pak, jawab kami kompak. Kalau begitu, nanti tolong sempatkan waktu datang ke rumah saya. Akan banyak hal yang bisa kita bahas dan perbincangkan. Itu rumah saya yang pagar besi hitam. Sambil tersenyum, beliau mengundang kami untuk datang ke rumahnya sambil menunjuk keluar jendela, menunjuk salah satu rumah besar yang letaknya persis di sebelah rumah sakit. Akan banyak yang bisa kita bahas dan perbincangkan. Kalimat terakhir ini membuat penasaran. Itulah sebabnya kami benar-benar berniat untuk ke rumahnya segera. Pada suatu hari Minggu, pukul 1 siang, kami sudah sampai di depan rumah Pak Lukman. Rumah besar dengan desain yang sederhana bercat putih. Beberapa sepeda motor terparkir di halaman luasnya. Tunggu sebentar ya, saya panggil Bapak dulu. Silakan duduk. Setelah beberapa kali kami mengetuk, muncul seorang ibu. Ada 4 kursi kayu berwarna hitam mengelilingi meja bulat. Aku dan Wahyu duduk di kursi itu. Tidak lama kemudian, Pak Lukman muncul dari dalam rumah. Nah, begitu, main ke sini. Senang melihat kalian akhirnya datang. Senyum ramah tergurat di wajahnya.
wajah dengan banyak garis usia menjelang senja. Walaupun begitu, sinar keceriaan dan bahagia masih terpancar. Belum kenal terlalu lama, tapi kami sudah menyukai pribadinya. Tidak banyak basa-basi, kami langsung larut dalam percakapan yang akrab dan menyenangkan. Pak Lukman sebenarnya asli Jawa Timur, tetapi ketika masih muda dia ikut salah satu pamannya untuk merantau dan bekerja di Sumatera. Sampai akhirnya beliau bertemu dan menikah dengan wanita pilihannya. Ibu yang tadi membukakan pintu untuk kami adalah istri dari Pak Lukman. Mereka memiliki 3 anak. Semuanya sudah menikah, hanya anak laki-laki paling bungsu yang masih tinggal dengannya bersama istri dan anaknya. Sementara anak pertama dan kedua sudah memiliki rumah masing-masing. Paman Pak Lukman meninggal pada awal tahun 1980-an. Waktu pertama kali merantau di Sumatera, Pak Lukman bekerja di salah satu perkebunan karet yang ada di daerah Bengkulu bersama pamannya. Cukup lama beliau bekerja di perkebunan karet ini. Dengan berbekal pengalaman itulah, akhirnya dia ditawari untuk menjadi mandor di perkebunan baru yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Perkebunan inilah yang nantinya akan menjadi tempat kami bekerja. Pak Lukman sangat tertarik dengan tawaran menjadi mandor itu. Di samping upahnya yang lumayan besar, dia juga diberi fasilitas tempat tinggal. Dia dan keluarga hanya perlu membawa keperluan pribadi. Rumah yang akan dijadikan tempat tinggal nantinya terletak di perkebunan karet yang akan menjadi lahan bekerjanya. Katanya, rumah ini berdiri sudah sejak lama, tapi dipugar dan diperbaiki kembali oleh perusahaan menjadi rumah yang sudah layak tinggal. Pak Lukman dan istri cukup senang dengan keadaan ini. Tidak perlu pusing memikirkan tempat tinggal. Tapi akhirnya yang tinggal di rumah perkebunan karet itu hanya Pak Lukman, istri, dan anak bungsunya saja. Anak pertama dan kedua tinggal di kota bersama sang paman. Mereka sekolah di kota. Singkatnya, akhirnya Pak Lukman dan istri beserta anak bungsunya tinggal di rumah itu. Beliau sangat ingat ketika dalam perjalanan pertama kali bersama anak dan istri mengunjungi perkebunan karet. Suatu siang di hari Minggu, mereka bertiga menggunakan motor dari kota. Anak bungsunya bernama Bowo masih berumur 5 tahun. Ketika itu Bowo yang dibonceng di depan sedang memperhatikan jalan. Bowo yang sejak awal perjalanan selalu bicara, tiba-tiba diam. Pak Lukman mengira kalau anak bungsunya ini terpesona dengan pemandangan sekitar yang sedang mereka lewati. "Kenapa diam, Dek? Bagus ya pemandangannya. Pohon karet berbaris rapi sekali ya." "Iya, Pak, bagus. Tapi itu orang-orang itu siapa ya, Pak?" "Orang-orang?" Bowo melihat orang di mana? Sejak masuk perkebunan, Pak Lukman dan istrinya tidak melihat ada orang sama sekali. Hanya ada mereka bertiga di atas motor, tidak ada lagi. "Orang-orang di mana, Dek?" "Itu, Pak, orang-orang pakai baju hitam berdiri di pinggir jalan, banyak." Kembali jawaban Bowo mengagetkan. Sepanjang jalan hanya pohon karet yang berbaris. Tidak ada orang sama sekali, apalagi orang berpakaian hitam. Pak Lukman tidak menjawab lagi. Dia dan istri hanya diam karena di pinggir jalan setapak yang tengah mereka lewati sama sekali tidak ada orang. Aneh. Peristiwa itu awalnya tidak terlalu dipikirkan oleh Pak Lukman. Tapi berikutnya akan ada banyak kejadian yang nyaris sama. Hari demi hari dilalui oleh Pak Lukman, istri, dan anaknya di rumah itu. Menurut Pak Lukman, dia hanya memperbaiki beberapa bagian di rumah itu, salah satunya memasang langit-langit. Semua itu dilakukan
karena Bowo seringkali terbangun tengah malam lalu menangis. Ketika ditanya kenapa, dia menjawab sambil berbisik, "Ada orang berdiri di atas, Pak." Jarinya menunjuk ke atas tembok di bawah atap. Untuk mengurangi ketakutan anak dan istrinya, Pak Lukman akhirnya membuat langit-langit dari anyaman bambu. Langit-langit rumah, perubahan satu-satunya yang dibuat oleh Pak Lukman. Setelah itu bentuk rumah sama sekali tidak ada perubahan sampai aku dan Wahyu yang menempatinya. Tidak hanya keadaan rumah, kejadian aneh dan seram yang mereka alami nyaris sama. Kejadian-kejadian aneh sudah mulai mereka rasakan sejak kali pertama menempati rumah ini. Dari mulai yang kecil dan ringan, sampai dengan kejadian yang sungguh sangat membuat mereka ketakutan. Hal aneh yang tergolong ringan, seperti tiba-tiba bungkus rokok Pak Lukman menghilang, lalu ditemukan beberapa hari kemudian tergeletak di atas meja ruang tengah dengan isi yang sudah berkurang banyak. Atau ketika istri Pak Lukman tiba-tiba mencium bau rokok di dalam rumah, padahal saat itu Pak Lukman sedang bekerja di perkebunan. Pernah juga, suatu ketika, Bowo berlari keluar kamar ketika sedang tidur siang. Ketika ditanya alasannya, dia bilang, ada orang berdiri di dalam kamar berpakaian serba hitam. Itu beberapa kejadian aneh yang masih tergolong ringan. Mereka masih bisa mengabaikan kejadian-kejadian itu dengan tetap menjalankan kehidupan seperti biasanya. Tapi akhirnya banyak kejadian yang tergolong sangat sulit diterima. "Pak, aku tadi akhirnya bisa ngobrol dengan ibu yang suka nyapu di samping rumah itu," kata sang istri membuka pembicaraan. Saat itu, Pak Lukman dan Bowo sedang mengobrol di ruang tengah setelah selesai makan malam. "Bagaimana caranya? Kok bisa ngobrol?" "Kebetulan saja, Pak. Aku lagi di belakang rumah. Ketika ibu tadi datang terus menyapu di samping, aku langsung menghampirinya. Lalu kami berbincang. Terus ngobrol apa?" Jadi ada satu kejadian aneh yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Terjadi sejak baru beberapa hari mereka tinggal di rumah ini. Yang mengalaminya pun hanya Bu Lukman dan Bowo. Kejadiannya selalu ketika Pak Lukman sedang tidak ada di rumah. Srek, srek, srek. Pada suatu siang, ketika sedang memasak di dapur, Bu Lukman mendengar suara yang kedengarannya seperti ada orang yang sedang menyapu halaman samping. Penasaran, Bu Lukman coba mencari tahu dan memastikan ada apakah gerangan siapa yang menyapu halaman. Lalu, Bu Lukman menuju ke kamar tengah dan melihat keluar melalui jendelanya. Ternyata benar, ada yang sedang menyapu halaman samping dengan sapu lidi. Seorang nenek dengan beberapa kayu kering di punggungnya. Ia tampak dengan serius menyapu. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dengan rambut diikat ke atas, tubuhnya bungkuk menahan beban kayu bakar yang ada di gendongannya. Cukup lama, Bu Lukman memperhatikan dari jendela kamar. Ada yang aneh, karena si nenek hanya menyapu di tempat yang sama, tidak kemana-mana, hanya di tempat yang itu-itu saja. Jarak nenek itu menyapu dari jendela kamar tidak terlalu jauh, hanya sekitar beberapa meter. Sampai akhirnya, Bu Lukman berniat untuk keluar ingin berkenalan dan berbincang dengan si nenek yang sedang menyapu itu. Tapi sebelum keluar rumah, Bu Lukman ke dapur terlebih dahulu untuk mematikan kompor. Setelah sudah berada di halaman samping, ternyata nenek itu sudah tidak ada, sudah tidak menyapu lagi. Bu Lukman hanya bisa melihat si nenek di kejauhan, sudah melangkah pergi meninggalkan rumah berjalan kaki menembus perkebunan karet. Itu saat pertama kali Bu Lukman melihat nenek penyapu itu. Berikutnya, beberapa kali Bu Lukman melihatnya lagi,
Tapi lagi-lagi ketika belum sempat berbincang, si nenek sudah melangkah pergi menjauh. Sampai akhirnya, Bu Lukman dapat bertatap muka dan berbincang dengan si nenek walaupun hanya sebentar. Di satu siang, ketika Bu Lukman sedang menanam tanaman hias di halaman depan, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada perempuan tua yang berjalan mendekat. Bu Lukman mengenali perempuan itu yang tidak lain, nenek yang beberapa kali menyapu halaman samping. Bu Lukman berusaha sesopan mungkin bertanya kepada si nenek. Bu Lukman mulanya memperkenalkan diri. Si nenek kemudian berhenti menyapu, senyum menggurat di wajah lelahnya yang kelihatan pucat ketika menatap Bu Lukman. Mata nenek ini sudah kuyu, nyaris kelihatan terpejam. "Oh iya, saya mau menyapu sebentar ya. Boleh kan?" Dengan suara terbata-bata si nenek akhirnya bersuara. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Boleh, Nek, silahkan. Maaf, nenek dari mana?" tanya Bu Lukman lagi. "Dari kampung sebelah, cari kayu bakar," jawabnya. Karena si nenek terlihat lelah, maka Bu Lukman berniat untuk memberinya minum, lalu melangkah masuk untuk mengambil segelas air dan sedikit makanan. Namun apa daya, ketika kembali keluar lagi, ternyata nenek itu sudah pergi menghilang entah kemana. Begitu Pak ceritanya. Bu Lukman mengakhiri cerita tentang pertemuan dengan nenek sapu lidi kepada suaminya. "Lain kali, kalau nenek itu datang lagi biarkan saja Bu. Tidak usah ditegur atau ditanya lagi. Ya Bu." Begitu kata Pak Lukman yang membuat istrinya menjadi sedikit keheranan. "Loh, kenapa begitu Pak? Pokoknya Ibu tidak usah menegur lagi nenek itu, ya." Pak Lukman menutup pembicaraan, lalu meninggalkan ruang tengah dan masuk ke kamar. Sementara Bu Lukman masih keheranan sambil membereskan meja makan dan meja ruang tengah. Jadi, sebenarnya Pak Lukman juga penasaran kepada sosok nenek dengan sapu lidi yang diceritakan oleh istrinya itu. Walaupun Pak Lukman sendiri belum pernah melihatnya. Karena rasa penasaran itulah, akhirnya beliau menanyakan hal itu kepada para pekerja yang kerap membantunya di perkebunan. "Nenek dengan sapu lidi, Pak?" Begitu tanya salah satu pekerja ketika Pak Lukman melempar pertanyaan kepada mereka. "Iya, nenek dengan sapu lidi. Dia beberapa kali datang dan menyapu halaman samping rumah kami, tapi hanya sebentar. Setelah itu menghilang lagi entah kemana." Lalu ada satu pekerja yang sudah cukup tua usianya, dia lantas bercerita. "Jadi, sekitar 20 tahun yang lalu, tepat di atas perkebunan ini, ada perkelahian banyak warga yang memakan banyak korban meninggal. Salah satu korbannya seorang remaja lelaki. Sejak kecil remaja ini dirawat dan dibesarkan oleh neneknya. Nenek itu sangat terpukul ketika tahu kalau cucu kesayangannya mati terbunuh dalam perkelahian besar itu." Belum sampai Pak Lukman bertanya, pekerja ini melanjutkan ceritanya. "Nenek ini menjadi sebatang kara ketika cucu kesayangannya mati terbunuh. Dia sangat sedih. Almarhum cucunya dimakamkan di pemakaman umum yang letaknya dekat rumah yang Bapak tinggali sekarang. Menurut tetangganya, nyaris setiap hari si nenek datang ke pemakaman untuk membersihkan makam cucunya. Setelah dia berkeliling mencari kayu bakar, dia selalu membersihkan makam dengan menggunakan sapu lidi, nyaris setiap hari. Nenek itu masih hidup kan sekarang?" "Itulah Pak, nenek itu sudah meninggal beberapa tahun setelah cucunya meninggal. Tapi ada cerita beredar, katanya beliau masih sering terlihat berada di pemakaman, membersihkan makam cucunya, padahal ia sendiri sudah meninggal dunia." Pak Lukman masih terbengong-bengong ketika si pekerja terus melanjutkan ceritanya. Akhirnya, beberapa tahun yang lalu, desa tempat tinggal nenek itu digusur untuk pembangunan perkebunan pohon karet ini.
termasuk pemakaman umum tempat makam cucunya digusur juga. Desa itu termasuk dengan pemakaman umum, lalu dipindahkan ke wilayah di belakang perkebunan itu, Pak, di belakang hutan. Pak Lukman belum berkata-kata lagi. Nah, menurut cerita yang beredar lagi, karena pemakaman itu termasuk pemakaman yang sudah sangat tua umurnya, katanya banyak makam yang tidak terbawa, banyak makam yang belum dipindahkan. Mungkin termasuk juga makam cucu nenek Sapu Lidi itu. Pak Lukman semakin tertegun mendengar cerita itu. Makanya saya kaget ketika Bapak cerita kalau istri Bapak sering melihat nenek menyapu dengan sapu lidi. Tolong bilang ke istri Bapak, kalau nenek itu datang lagi, tidak usah ditegur atau dipanggil. Biarkan saja. Begitulah kisah nenek dengan sapu lidi itu. Aku dan Wahyu mendengar ceritanya, jadi mengerti kenapa nenek itu sering terlihat menyapu samping rumah dengan sapu lidi. Ternyata begitu ceritanya. Lalu, ada kejadian apa lagi di rumah itu ketika Pak Lukman masih tinggal di situ? Wahyu semakin penasaran dengan cerita lanjutan dari Pak Lukman. Banyak, satu persatu akan saya ceritakan. Salah satu cerita mengerikan adalah ketika tengah malam saya mendapatkan Bowo tidak ada di tempat tidurnya. Bowo menghilang. Bowo kemana, Pak? Tanyaku. Jadi ikut penasaran. Begini ceritanya. Pada suatu malam, Pak Lukman dan istrinya masuk kamar ketika mulai mengantuk. Sebelumnya, Bowo sudah tidur terlebih dahulu di kamar. Mereka bertiga tidur dalam satu kamar di kamar tengah. Kemudian, pada tengah malam, sekitar pukul 1, Pak Lukman terbangun karena sang istri membangunkannya. Pak, bangun Pak. Bowo hilang, Pak. Nyaris menangis Bu Lukman mengatakannya. Setelah Pak Lukman sudah benar-benar terjaga, dia melihat kalau Bowo memang sudah tidak ada di kamar. Coba menenangkan diri, Pak Lukman langsung mencari Bowo. Ibu tunggu di kamar saja, jangan kemana-mana, biar Bapak yang cari Bowo. Kunci pintu kamar, Bu. Lalu, Pak Lukman pergi keluar kamar, memeriksa setiap sudut rumah mencari keberadaan Bowo. Setiap ruangan, dia masuki dari kamar depan sampai ke kamar belakang, kamar mandi, dapur, semuanya. Tapi, belum juga ada hasil. Bowo belum juga ditemukan. Lalu, berbekal obor di tangan, Pak Lukman memutuskan untuk memeriksa bagian luar rumah. Halaman depan menjadi tempat pertama yang diperiksa, tapi nihil. Bowo belum juga kelihatan. Lalu dia berjalan perlahan ke samping rumah, memeriksa menajamkan penglihatan menembus gelapnya malam. Hasilnya sama, Bowo belum kelihatan juga. Belum patah semangat, Pak Lukman lalu melanjutkan pencarian ke belakang. Sesampainya di belakang, Pak Lukman mencoba menerangi gelapnya pepohonan bambu yang tumbuh rindang memenuhi wilayah itu. Pohon-pohon bambu yang memang cukup rapat tumbuhnya. Setelah melihat sekeliling dan belum juga ada hasil, tiba-tiba ada yang memaksa Pak Lukman untuk coba masuk ke pepohonan bambu. Perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu di dalamnya. Lalu dia melangkahkan kaki memasuki gelapnya pepohonan bambu. Penglihatannya mencoba menembus gelapnya tempat itu, memicingkan mata menajamkan sudut pandang. Sangat gelap, sepinya sedikit menjatuhkan keberaniannya, menggoyangkan nyalinya. Namun, Pak Lukman harus menemukan Bowo. Terus-menerus memikirkan keberadaan anaknya itu, harus menemukannya segera. Perasaannya benar. Dalam kegelapan, samar-samar dia melihat sesuatu. Dia melihat sosok mirip Bowo sedang berdiri sendirian di tengah-tengah pohon bambu. Lalu, Pak Lukman berjalan mendekati sosok itu, berjalan perlahan. Setelah sudah cukup dekat, barulah Pak Lukman dapat melihat dengan jelas ternyata benar adanya itu Bowo. Sangat senang, akhirnya Pak Lukman menemukan anaknya.
Bowo berdiri diam sendirian. Tapi kegembiraan Pak Lukman hanya sebentar, karena belakangan dia melihat kalau ternyata Bowo tidak sedang sendirian. Ternyata Bowo sedang berdiri berhadapan dengan sosok yang mengerikan. Berjarak hanya sekitar beberapa meter di belakang Bowo, Pak Lukman melihat ada pocong berdiri tegak di depan anaknya. Pocong tinggi besar itu, dia mematung. Bowo juga begitu, diam, tidak bergerak sama sekali. Mereka berdiri berhadapan berpandangan satu sama lain. Perlahan, Pak Lukman berjalan mendekati Bowo, pandangannya tidak lepas dari pocong yang masih diam. Dengan nyali yang sudah hampir runtuh, keberanian yang nyaris roboh, Pak Lukman menghampiri anaknya. Setelah sudah persis di belakang Bowo sendiri, Pak Lukman langsung memeluk anaknya itu dari belakang. Dia lantas menggendong anaknya itu. Tidak pikir panjang, Pak Lukman langsung setengah berlari meninggalkan pepohonan bambu. Trek, trek, trek. Pak Lukman mendengar suara seperti itu ketika sudah beberapa meter keluar dari pepohonan bambu. Menghiraukan ketakutan itu, Pak Lukman terus saja melangkah pulang. "Pak, itu tadi apa yang berdiri di depanku?" Dalam gendongannya, Bowo bertanya. "Itu bukan apa-apa, itu hanya khayalan kamu saja." Pak Lukman bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Setelah sudah di dalam rumah dan juga masuk kamar, Pak Lukman menyuruh Bowo untuk tidur. "Bowo dari mana, Pak?" "Dari kamar mandi ya?" "Iya, Bu, sakit perut katanya," jawab Pak Lukman singkat, berbohong dengan tujuan supaya istrinya tidak menjadi ketakutan. Kemudian, pada suatu hari, Pak Lukman harus meninggalkan rumah pagi-pagi sekali. Dia dan istri harus mengantar Bowo ke rumah sakit. Tubuh Bowo panas tinggi sejak semalam. Pukul 6 pagi, mereka sudah dalam perjalanan menuju ke kota, berharap Bowo dapat ditangani dokter sesegera mungkin. Pak Lukman tidak sempat berpamitan dengan para pekerja perkebunan. Dia pikir para pekerja akan melaksanakan pekerjaan mereka seperti biasa tanpa perlu kehadirannya. Toh, Pak Lukman pikir juga, dia sudah bisa kembali dari kota sesegera mungkin. Sesampainya di kota, Bowo langsung ditangani oleh dokter jaga. "Bu, saya harus kembali perkebunan ya. Para pekerja pasti membutuhkan kehadiran saya. Nanti kamu dan Bowo pulang ke rumah Mas Seno saja. Menginaplah di tempatnya sampai Bowo benar-benar sembuh." Mas Seno adalah paman Pak Lukman. Dia tinggal di kota. Di rumah pamannya itulah dia menitipkan istrinya untuk menginap beberapa hari, sampai Bowo benar-benar sembuh dari sakitnya. Setelah mengantarkan istri dan anaknya ke rumah sang paman, masih sekitar pukul 9 pagi, Pak Lukman langsung berangkat ke perkebunan. Singkatnya, Pak Lukman akhirnya sampai di perkebunan. Dia melihat para pekerja sedang melaksanakan pekerjaannya. "Pak Lukman, sudah selesai membereskan rumah, Pak?" tanya salah satu pekerja. Pertanyaan itu membuat Pak Lukman keheranan. "Membereskan rumah? Membereskan rumah siapa? Ini saya baru kembali dari kota. Bowo sakit, kami harus mengantar ke dokter tadi pagi-pagi sekali." Mendengar jawaban Pak Lukman, si pekerja dan beberapa pekerja langsung menghentikan kegiatan. Mereka menunjukkan wajah keheranan. "Jadi, sejak pagi Pak Lukman sudah tidak ada di rumah? Jam 6 pagi, kami sudah dalam perjalanan ke kota, ke rumah sakit, rumah kosong. Ada apa memangnya?" Kemudian, si pekerja dan beberapa pekerja lain mendekat. Salah satu pekerja menceritakan satu kejadian yang mereka alami pagi tadi. Jadi, seperti biasanya, para pekerja lain datang ke rumah untuk berkumpul sebelum bekerja. Tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya.
Pagi itu, Pak Lukman tidak sedang duduk menunggu di teras. Pak Lukman terlihat duduk di ruang tengah bersama istri dan anaknya. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Si pekerja yang datang paling awal melihat kalau Pak Lukman beserta anak dan istrinya duduk di kursi panjang ruang tengah. Anehnya, Pak Lukman hanya duduk diam, menghadap lurus ke depan. Setelah pekerja sudah berkumpul semua, mereka lalu berbincang. Sesekali mereka melihat ke dalam rumah, memperhatikan Pak Lukman beserta anak dan istrinya tetap duduk diam. Tapi, tiba-tiba Pak Lukman sudah berdiri di depan pintu mengagetkan semuanya. "Kalian pergi saja duluan, nanti saya menyusul, harus membereskan rumah dulu." Dengan suara datar dan tatapan kosong, Pak Lukman berkata seperti itu. "Jadi, tadi pagi rumah Bapak sebenarnya kosong. Lalu siapa yang kami temui tadi?" Pertanyaan si pekerja itu membuat Pak Lukman bingung. Malam harinya, setelah kejadian itu, Pak Lukman kembali pulang. Saat itu malam pertama Pak Lukman tinggal sendirian. Pak Lukman beraktivitas seperti biasa, menyalakan seluruh lampu ketika sudah mulai gelap, menutup semua pintu dan jendela, memastikan semuanya sudah dalam keadaan terkunci. Menurut Pak Lukman, sebenarnya dia sadar kalau ada yang aneh dengan rumah itu, ada yang tidak beres. Dia tahu itu sejak pertama kali menginjakkan kaki. Walaupun begitu, dia tetap berusaha keras untuk bertahan, terus meyakinkan istrinya untuk melawan rasa takut dan kecemasan. Ya, istri Pak Lukman sudah meminta untuk pergi meninggalkan rumah ketika baru tinggal beberapa minggu karena sudah banyak merasakan dan melihat kejadian aneh dan menyeramkan. Tapi begitulah, Pak Lukman sudah mampu bertahan sampai malam itu. Dia memaksakan nyali hingga ke batasnya. Memasuki pukul 11 malam, kopi gelas kedua nyaris hanya tinggal menyisakan dedaknya. Tatapan menerawang mata Pak Lukman memperhatikan tembok kosong di hadapannya. Sudah 2 kali, lampu petromak dipompa untuk memastikan kalau terangnya tidak akan berkurang. Hanya duduk di ruang tengah, Pak Lukman tidak mau masuk ke kamar. Dia takut. Dia berencana untuk tidur di ruang tengah dengan lampu yang terus menyala terang. Belum pernah dia merasakan takut seperti ini sebelumnya. Perasaan takut yang sangat aneh, seperti berada di dalam ruang yang sama sekali tidak diperuntukkan untuknya. Detik waktu berjalan sangat lambat. 1 menit terasa seperti berjam-jam. Dalam posisi duduk, Pak Lukman memaksa mata untuk terus terbuka. Ketika perlahan kantuk datang menyentuh sisi kesadaran, dia mulai tertidur. Pukul 1 lewat tengah malam, bau tanah menyeruak memenuhi hidung. Entah mengapa tubuhnya jadi berasa beralaskan sesuatu yang keras. Perlahan, Pak Lukman membuka mata. Kedua lengannya tidak bisa direntangkan lebar. Dia merasa seperti berada di ruang sangat sempit. Tangan kanan merasakan sesuatu. Pak Lukman sangat terkejut ketika dia melihat kalau yang dia genggam adalah tanah. Lebih kaget lagi ketika dia melihat di atasnya ada lubang berbentuk 4 persegi panjang, sedang dia sendiri berbaring di bawahnya. Panik, gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang. Pak Lukman menyadari kalau ternyata dia sedang berbaring di dalam liang kubur. Kedua tangannya terus meraba dinding tanah kanan dan kiri memastikan semua itu nyata. Kemudian, dia berdiri perlahan. Kakinya lemas gemetar menopang tubuh yang masih ketakutan. Setelah sudah benar-benar berdiri, dia semakin yakin dan sadar kalau dia benar-benar di liang kubur. Pak Lukman memandang sekitar dengan hanya sebatas dada dari tubuhnya yang muncul di permukaan.
Ternyata dia masih berada di ruang tengah rumah, melihat masih ada meja dan kursi panjang tempat dia duduk tadi sebelum terlelap. Lampu petromak sudah tidak lagi menyala terang, redup berkelap-kelip. Masih cemas dan ketakutan, pandangan Pak Lukman berhenti ketika dia menoleh ke kanan. Dia diam dalam ketakutan. Pak Lukman melihat keranda mayat tepat di samping liang kubur itu. Keranda mayat itu tidak kosong, ada jenazah di dalamnya. Di ruang tengah, Pak Lukman berdiri di dalam liang kubur, di sebelah kanan terbaring jenazah. Entah apa yang harus dilakukan ketika perlahan Pak Lukman melihat jenazah itu mulai bergerak-gerak. Sementara tubuh Pak Lukman tidak bisa digerakkan. Ketakutan membuat sendi-sendi tulangnya seperti terpatri diam, mati seketika. Kepanikan dalam ketakutan semakin meraja ketika melihat kepala jenazah perlahan bergerak seperti hendak menoleh ke arahnya. Benar, kepala pocong bergerak menoleh ke kanan, ke tempat Pak Lukman berdiri. Detik berikutnya, Pak Lukman akhirnya dapat melihat wajah jenazah itu. Kapas putih menutup kedua matanya dan lubang hidung, sedangkan kulit wajahnya hitam legam. Dengan tenaga yang tersisa, entah mendapat tambahan kekuatan dari mana, Pak Lukman mulai berusaha untuk keluar dari dalam liang itu. Dia mengangkat tubuhnya ke permukaan lantai ruang tengah. Berhasil. Tidak berani sedikit pun melirik ke belakang, Pak Lukman melangkah cepat menuju pintu depan dan membukanya. Tergopoh-gopoh, menyeret kakinya, memaksa melangkah meninggalkan rumah di tengah malam buta. Dia membelah perkebunan karet, menembus hutan, tidak mempedulikan apa yang ada di belakang. Pergi menjauh secepat mungkin, meninggalkan semua cekam yang ada di rumah perkebunan karet. Itulah malam paling terakhir saya tinggal di rumah itu. Tidak sanggup lagi kalau harus merasakan teror. Mungkin semakin lama akan semakin menakutkan. Kami harus pergi dari situ. Banyak kalimat panjang yang menjelaskan betapa mengerikannya kejadian-kejadian yang dialami Pak Lukman dan keluarga. Mereka hanya bertahan tidak sampai 1 tahun. Setelahnya, kami tinggal sementara di rumah paman, sampai akhirnya dapat memiliki rumah sendiri di kota ini. Pak Lukman tetap bekerja di perkebunan sampai akhirnya perusahaan pengelola mengalami kebangkrutan 10 tahun kemudian. Sejak saat itulah, perkebunan karet itu terbengkalai. Rumah di perkebunan karet itu juga jadi lama tidak berpenghuni. Sampai akhirnya, aku dan Wahyu yang menempatinya. Ada yang menarik. Menjelang akhir perbincangan, Pak Lukman menceritakan sebuah kisah yang dia dapatkan setelah dengan sengaja melakukan penelitian kecil demi memenuhi rasa penasarannya. Kenapa rumah di perkebunan karet itu menjadi sangat angker dan mengerikan? Kenapa para penghuni perkebunan karet itu sepertinya tidak rela melihat rumah dan perkebunan itu ada yang menempati? Ada cerita apa di baliknya? Sejarahnya bagaimana? Banyak pertanyaan setelah beliau dan keluarga akhirnya dapat meninggalkan tempat itu. Pertanyaan yang sebagian besar terjawab, mengungkap semua misteri. Perjalanan Pak Lukman dalam mencari jawaban berakhir ketika dia menemui salah satu saksi hidup. Dia, kepala desa Sindang Hulu, Pak Paiman namanya. Sekitar akhir dekade 1970-an, ketika Pak Paiman masih hidup, Pak Lukman akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari selama ini. Setelah berbincang panjang dengan beliau, yang sudah sungguh sangat renta, Pak Paiman pun menceritakan semuanya. Dia masih ingat betul kejadian detailnya. Desa Sindang Hulu dulunya adalah desa yang berdiri di atas tanah yang tidak terlalu besar.
Desa kecil itu sangat tenang, hanya berpenghuni sekitar 100-an kepala keluarga. Desa itu terpencil, jaraknya cukup jauh dari desa lain. Warganya sangat mandiri dengan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Pak Paiman adalah kepala desa terakhir yang menjabat di desa itu. Sampai ketika satu tragedi menghentikan jabatan yang dia emban. Tragedi itu juga yang akhirnya menghentikan kehidupan warga Sindang Hulu selamanya. Menurut kesaksian, kehidupan masyarakat di desa Sindang Hulu sudah berlangsung selama puluhan tahun ke belakang, atau mungkin malah ratusan. Begitu cerita dari Pak Paiman. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan berladang. Sebagian hasilnya dijual ke kota yang jaraknya sekitar 6 jam bersepeda kala itu. Sampai akhirnya, sekitar tahun 1950-an, beredar berita yang sungguh membuat perasaan sebagian besar penduduknya menjadi gelisah. Berita itu mengatakan kalau ada perusahaan besar yang nantinya akan menggusur desa Sindang Hulu. Perusahaan itu akan membangun perkebunan karet yang sangat besar. Memang mereka nantinya akan mendapatkan ganti rugi atas penggusuran ini, tapi sebagian besar penduduk tidak menyetujuinya. Di samping nilai ganti rugi yang kecil, mereka bilang sangat berat untuk meninggalkan desa ini. Sudah beberapa generasi ke belakang yang tinggal di sini. Tidak mungkin untuk pindah, sangat berat. Mereka semakin gundah karena nyaris seluruh desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumahnya masing-masing. Mereka semua pindah di daerah baru yang sudah disediakan. Sampai akhirnya hanya tinggal desa Sindang Hulu yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Sudah seringkali perwakilan perusahaan perkebunan karet itu datang bernegosiasi. Seringkali juga Pak Paiman sendiri menemui mereka langsung, kadang pula ditemani oleh banyak warga. Pertemuan itu semua tidak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikukuh tidak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, malah hubungan kedua belah pihak menjadi makin meruncing, dipenuhi dengan kebencian. Perusahaan perkebunan karet sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara-cara jahat untuk memaksa penduduk desa untuk pindah. Salah satu caranya dengan menyewa dan membayar banyak centeng untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Intimidasi mulai membuahkan hasil. Sebagian warga mulai menerima penawaran dan meninggalkan desa. Namun, ada sebagian warga yang masih bersikeras untuk bertahan, mati-matian mempertahankan tempat tinggal yang sudah dihuni puluhan tahun. Disinilah mulai terjadi teror yang mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik dan dibunuh para centeng bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang berada di luar desa. Supri dan Mariono, dua warga desa yang paling vokal menyuarakan perlawanan, mencoba mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan. Mereka berencana untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Di titik ini, Pak Paiman sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, serba salah. Dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah keselamatan keluarga besarnya dan melihat keadaan situasi yang semakin mencekam. Dengan berat hati, Pak Paiman meninggalkan desa Sindang Hulu, pindah ke tempat baru yang jaraknya sekitar 6 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian, Pak Paiman mendengar kabar menyedihkan. Perkelahian massal antara warga yang melakukan perlawanan dengan para centeng bayaran benar-benar terjadi. Perkelahian berdarah itu berlangsung sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai macam senjata tajam.
korban meninggal dunia jatuh di kedua belah pihak. Kabar sedih ini disampaikan langsung kepada Pak Paiman oleh warga yang selamat, warga yang juga ikut dalam perkelahian. Menurut warga yang bercerita itu, Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan tewas mengenaskan. Sebelum meninggal, mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban perkelahian yang dikubur di sekitar desa tanpa tahu letak pastinya. Tapi ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Tragedi mengerikan yang memakan banyak nyawa. Beberapa minggu setelahnya, desa Sindanghulu sudah benar-benar tergusur. Seluruh warganya pergi meninggalkan tempat tinggal untuk menuju ke tempat baru. Namun, walaupun begitu, masih ada suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh warga tersisa dan perusahaan perkebunan itu. Banyak kuburan di pemakaman umum desa Sindanghulu harus dipindahkan juga ke tempat baru. Perusahaan itu tidak mau membangun perkebunan karet di atas lahan pemakaman. Selain kuburan di pemakaman, mereka juga harus memindahkan kuburan korban perkelahian yang terjadi sebelumnya. Perusahaan pemilik tanah mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah, mereka melaksanakan pemindahan seluruh kuburan ke tempat baru secara maraton. Mulai dari pagi, sampai terkadang dilakukan hingga malam hari. Dalam masa itu, rombongan orang berbaris keluar masuk desa membawa keranda berisi mayat menjadi pemandangan biasa. Tapi, menurut kabar yang beredar, pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah disengaja atau tidak, masih banyak kuburan yang tertinggal dan kemudian ditanami pohon karet di atasnya. Menurut Pak Lukman, beberapa makam yang tertinggal mungkin berada di bawah satu-satunya rumah yang berada di perkebunan karet itu. Rumah yang beberapa puluh tahun berikutnya masih tegak berdiri. Tapi perusahaan perkebunan karet itu akhirnya berumur pendek, hanya sekitar 5 tahun. Setelah itu bangkrut tanpa alasan yang jelas. Setelahnya perusahaan baru lagi yang akhirnya membeli dan mengelolanya pada tahun 1975, di mana saya menjadi pegawainya. Tapi yang sudah kalian berdua tahu, perusahaan saya akhirnya bangkrut juga. Lalu beberapa tahun yang lalu perusahaan pemerintah mengambil alih. Ya, perusahaan kalian ini sekarang, kata Pak Lukman menjelaskan panjang lebar. Lalu desa Sindanghulu masih ada sampai sekarang, Pak? Ya sudah tidak ada, karena warganya berpindah ke lain-lain tempat. Mereka tidak berkumpul di satu daerah, tapi namanya diabadikan menjadi nama pemakaman umum yang jadi tempat banyak makam pindahan dari desa itu dulunya. Pemakaman Sindanghulu. Perbincangan yang nyari seharian itu akhirnya menjawab banyak pertanyaan yang selama ini menjadi ganjalan. Ternyata perkebunan karet ini menyimpan sejarah kelam. Rumah yang kami tinggali memiliki masa lalu yang mengerikan. Sudah jam 10 malam, kalian menginap di sini saja, jangan memaksa pulang. Tawaran Pak Lukman untuk menginap di rumahnya membuat kami mempertimbangkannya sejenak. Namun, apa daya, kami harus pulang saat itu juga karena keesokan harinya sudah berjanji dengan para pekerja untuk berkegiatan pagi sekali. Dengan berat hati, akhirnya kami berpamitan menutup pertemuan yang sungguh membuat hati dan perasaan menjadi gundah gulana.